Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Semoga kalian sehat di rumah dalam masa pandemi ini. Ya, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Budi Joharani. Saya dari salah satu mahasiswa Fakultas Seni Budaya dan Komunikasi dari Universitas Ahmad Dahlan dengan NIM 1930361. Oke, kali ini saya akan membahas sebuah teori komunikasi yang berjudul teori fungsional dan teori grafting teori. Oke, sini saya yang pertama akan membahas teori fungsional. Teori fungsional itu awalnya diperkenalkan oleh John Dewey untuk menggantikan teori yang sudah ada, psikologi teori, yang dia dianggap bukan mampu mengurangi manfaat dan visi proses konseptual. Sebagai seorang pragmatis, Dewey menekankan bahwa ringsangan adalah faktor yang berkontribusi pada pembentukan koordinasi. Teori ini diadopsi dalam komunikasi studi bertahun-tahun sesudahnya dan dikembangkan lebih lanjut oleh para sarjana seperti Dennis Goran dan Randy Hirokawa dalam aspek komunikasi. Pendekatan psikologi fungsional Dewey di sini dijelaskan tentang teori bahwa Goran Hirokawa datang juga dipengaruhi oleh proses interaksi Robert Bales. Analisis dan Irving Janis teori grafting ini juga mengapa Little John menunjukkan bahwa teori fungsional karena sifatnya yang fungsional, memandang tugas kelompok komunikasi secara lebih umum dibandingkan dengan teori grafting yang berfokus pada lebih khusus tentang bahwa kekompakan dalam komunikasi tugas kelompok. Mereka lebih dijelaskan dan melihat model umum, yaitu Goran Hirokawa. Model lanjut dijelaskan dengan melihat model umum, yaitu Goran dan Hirokawa. Model fungsionalis dimulai dengan mengidentifikasikan kelompok dan menilai suatu masalah, diikuti dengan pengumpulan dan evaluasi informasi masalah. Selanjutnya menghasilkan segudang proposal alternatif dan mendiskusikan tujuan yang mereka masing-masing perjuangkan capai masing-masing, dan mendiskusikan tujuan yang mereka masing-masing. Sebuah pilihan berdasarkan konsensus akan dibuat pada akhir evaluasi untuk memulai tindakan. Sementara itu, teori grafting muncul dari pemeriksaan mendalam terhadap kelompok pengambilan keputusan dan menekankan pentingnya berpikir kritis menjadi efektif keluaran. Grafting adalah cara berpikir di mana dalam tugas kelompok grup pengaturan komunikasi, anggota berusaha keras untuk meminimalkan sebuah konflik dalam kelompok untuk menjaga kekompakan yang mengarah pada pengambilan keputusan yang disfungsional. Konsep grafting sendiri dibahas oleh psikolog Kurt Lewin pada tahun 1930. Tetapi dikembangkan lebih lanjut oleh Irving Janis yang juga seorang psikolog dan rekan Little John. Janis menggunakan data historis untuk menganalisis beberapa politik insiden pengambilan keputusan dan menentukan bahwa episode seperti invasi Teluk Babi, Perang Korea, dan Pearl Harbor adalah bukti dampak negatif dari grafting. Menurut Little John sendiri, Janis mengidentifikasi 8 gejala yang dapat mengarah pada fenomena grafting. Gejala yang pertama itu adalah
Ilustrasi kekebalan yang menjelaskan kepercayaan diri kelompok yang berlebihan. Kedua kelompok dalam upaya kolektif merasionalisasikan sebuah tindakan seolah-olah keputusan yang mereka buat adalah yang terbaik. Gejala ketiga adalah kelompok mempertahankan moralitas yang melekat, yang memberi mereka dorongan kepercayaan yang mereka memiliki sampai pada keputusan mereka, motivasi mereka. Berikutnya adalah pendapat bahwa pemimpin yang kurang mendukung keputusan distereotipkan sebagai jahat, bodoh, dan lemah. Gejala kelima adalah tekanan langsung yang diberikan pada anggota untuk menahan suara perbedaan pendapat mereka, dan ini mengarah pada gejala keenam. Penyosoran sendiri atas ketidaksepakatan rasa ilusi bersama tentang kebulatan suara di pengambilan keputusan dalam kelompok adalah dalam sebuah kelompok. Gejala ketujuh akhirnya munculnya penjaga pikiran yang ditunjukkan sendiri, yang bertindak sebagai perantara yang mencegah anggota meningkatkan proposal yang saling bertentangan yang dapat memperlambat proses pengambilan keputusan. Tradisi teori terlihat bahwa teori fungsional dan teori Goffing kebudayaannya dibahas atau dikembangkan oleh tradisi teori terlihat bahwa teori fungsional dan teori Goffing keduanya dibahas atau dikembangkan oleh psikolog menurut Littlejohn. Metode penelitian yang digunakan untuk menguji teori ini juga mirip dengan psikologis tradisi, meskipun begitu mereka dikategorikan teori bahwa budaya tradisi penalaran bahwa studi tentang bagaimana kelompok bekerja didasarkan oleh kekerabatan yang kuat di antara anggota. Sekelompok bekerja didasarkan selain itu, apa yang membedakan teori Goffing dan fungsional adalah teori sosio dan tradisi psikologis adalah bahwa keduanya beristirahat di asumsi bahwa aktivitas keputusan pembuatnya tidak tergantung pada sebuah produksi keputusan pembuatannya tergantung pada produksi perilaku komunitas, kecuali perilakunya memicu respon lain dan mengurangi aktivitas proses pengambilan keputusan, seperti menimbulkan argumen verbal dengan anggota lain. Perlu juga dicatat bahwa teori klasik yang berfokus pada komunikatif perilaku pada kelompok kecil kan air terjun di bawah adalah Robert Bales analisis proses interaksi yang menjelaskan bagaimana pesan yang disampaikan kelompok membentuk peran kepribadian anggota kelompok. Perkembangan sejarah menunjukkan bahwa teori fungsional memicu tradisi positivis empiris dalam penelitian kelompok kecil. Secara epistemologis, teori mengasumsikan adanya kebenaran yang sistematis dalam memandu proses pengambilan keputusan kelompok yang dapat dijelaskan sebagai model normasi dirumuskan oleh asumsi ideal bahwa anggota mampu membuat keputusan yang baik. Misalnya, berdasarkan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keputusan yang salah. Goran dan Hirokawa mengidentifikasi bahwa beberapa persyaratan fungsional untuk pengambilan keputusan yang efektif. Memperjelaskan masalah, alamat pertanyaan, carilah jawaban yang sesuai dengan pertanyaan. Pemahaman yang tepat tentang masalah. 2. Pemahaman yang benar tentang keputusan baik. 3. Ada tujuan dan standar. Penilaian yang tepat atas jawaban opsional. Yang keempat, ada penilaian yang tepat dan pilihan jawaban. Yang menyatakan keberadaan etnis universal relatif, para peneliti memiliki pemikiran yang berbeda tentang filosofis asumsi teori Goffing dengan alasan bahwa hasil berubah dan berkembang seiring waktu, alih-alih menjadi semata-mata dipengaruhi oleh prekursor atau penyebab.
ulama yang mengidentifikasikan teori grafting dan perspektif positif mengasumsikan bahwa kelompok berorientasi pada tujuan. Dengan demikian mereka mematuhi standar normalitas yang disebut jenis. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan tentang teori grafting dan teori fungsional. Sekiranya mohon dimaafkan bila kata-kata saya kurang jelas. Semoga ini bisa membantu kalian semua. See you. Sehat-sehat di rumah teman-teman semuanya.